Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan solehah. Perkenalkan, nama Ustazah Fadilah Yunimtias. Di sini Ustazah akan menyampaikan materi fikih mengenai sholat sunnah rawatib. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan kalian, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, agar kalian tambah semangat belajar, kita ice breaking terlebih dahulu. Kita tepuk semangat bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, hari ini kita belajar mengenai sholat sunnah rawatib. Tujuan belajar sholat sunnah rawatib itu apa ya anak-anak? Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar siswa mampu mengerti tentang pengertian sholat sunnah rawatib. Yang kedua, siswa mampu melafalkan niat sholat sunnah rawatib. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui tentang waktu sholat sunnah rawatib. Yang keempat, siswa mampu mengerti bilangan rakaat sholat sunnah rawatib. Dan yang terakhir, siswa mampu memahami apa saja keutamaan dalam melaksanakan sholat sunnah rawatib. Anak-anak, Ustazah ingin bertanya, apakah kalian pernah sholat berjamaah di masjid? Lalu saat kalian sholat berjamaah di masjid, apa yang kalian lakukan ketika menunggu imam masjid datang sebelum sholat berjamaah? Apakah kalian sering memperhatikan jamaah di sekitar kalian melaksanakan sholat sebelum imam masjid mulai memimpin sholat jamaah? Kira-kira jamaah tersebut sedang sholat apakah ya anak-anak? Nah, ternyata jamaah tersebut sedang melakukan sholat sunnah rawatib. Lalu, apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu, yaitu sebelum atau sesudah sholat fardu. Dalam sholat sunnah rawatib ini dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib qobliyah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib ba'diyah. Nah, sebelum kita melakukan sholat sunnah rawatib, kita harus berniat sesuai dengan macam sholatnya. Yang pertama, ada niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Usolli sunnata zuhri ra'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, ada niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Usolli sunnata zuhri ra'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah sesudah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, niat sholat sunnah rawatib
2 rakaat sesudah sholat maghrib. Usolli sunatal maghribi ra'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah sesudah maghrib 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Keempat, ada niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sesudah isya. Usolli sunatal isya'i ra'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah sesudah isya 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kelima, ada niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Usolli sunatas subhi ra'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sekarang kita akan membahas waktu sholat sunnah rawatib. Waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib adalah sebelum sholat fardu dan sesudah sholat fardu. Pelaksanaan sholat sunnah rawatib itu dibagi menjadi 2, yaitu sunnah mu'akkad yang artinya sangat dianjurkan pelaksanaannya, dan sunnah ghairu mu'akkad artinya kurang ditekankan pelaksanaannya. Selanjutnya, kita akan mempelajari bilangan rakaat sholat sunnah rawatib. Yang pertama, ada bilangan rakaat sholat sunnah rawatib mu'akkad, itu ada 5. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang kedua, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang ketiga, sholat rakaat sesudah sholat maghrib. Yang keempat, 2 rakaat sesudah sholat isya. Dan yang terakhir, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Selanjutnya ada bilangan rakaat sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad, yaitu ada 4. Yang pertama, 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur yang dikerjakan setelah 2 rakaat sholat sunnah rawatib mu'akkad. Yang kedua, 4 rakaat sebelum sholat asar. Yang ketiga, 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Dan yang terakhir, 2 rakaat sebelum sholat isya. Sekarang kita akan mempelajari mengenai keutamaan sholat sunnah rawatib. Anak-anak, ketika kita menjalankan sholat sunnah rawatib, kita mendapatkan beberapa keutamaan. Yang pertama, mendapatkan penyempurnaan sholat fardu yang kita lakukan. Yang kedua, kita juga akan mendapat banyak sekali kebaikan. Yang ketiga, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk penugasan pada materi hari ini, silahkan kalian download soal yang telah Ustazah kirim di grup kelas, lalu kalian jawab menggunakan buku tulis dan dikirim ke Ustazah. Nah, bagaimana anak-anak mengenai materi yang telah Ustazah sampaikan tadi? Semoga anak-anak paham ya mengenai materi sholat sunnah rawatib. Lalu kesimpulan pada hari ini adalah sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu, yaitu sebelum atau sesudah sholat fardu. Lalu dalam pelaksanaan sholat sunnah rawatib itu dibagi menjadi 2, yaitu sunnah mu'akkad dan sunnah ghairu mu'akkad. Nah, lalu dalam kita menjalankan sholat sunnah rawatib, kita juga mempunyai keutamaan yang kita dapat, yaitu yang pertama, penyempurnaan sholat fardu yang kita lakukan. Yang kedua, kita akan mendapat banyak sekali kebaikan. Yang ketiga,
doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menutup pertemuan pada hari ini, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.